Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'it-tabi'itnya, dan sampailah kepada kita selaku umat yang patuh pada ajarannya. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, terjauh jauh dari segala penyakit. Allah tetap menyehatkan badan kita untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membahas, ya, mungkin teman-teman bisa lihat di jidat saya ini ada bekas pengobatan. Ini namanya bekam ya teman-teman. Apa itu bekam? Bekam itu adalah, ya, ntar ada kop menyedot kulit, ya, memakai alat bekam. Di sini ada kop, terus ntar ada yang lain-lainnya, sehingga kulit tersebut akan, kalau kata medisnya itu baal ya. Setelah baal maka akan ditusuk-tusuk oleh jarum, kemudian akan keluar darahnya, ya. Setiap yang keluar darah itu insya Allah itu adalah penyakit yang Allah keluarkan mulai darah. Insya Allah itu penyakitnya. Khusus untuk saya sendiri, apakah ini ada fungsinya? Ini fungsinya, kemarin itu saya lagi pusing, ya. Pusingnya lumayan ya, sehingga saya berbekam di sini. Fungsi di sini itu adalah, dan selain dari pusing ini bagus untuk kesehatan mata, kesehatan mata. Terus untuk yang hafalannya, insya Allah juga bagus. Oke, kita akan bahas teman-teman. Apakah bekam ini dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah bekam ini adalah benar-benar pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kita akan lihat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya uang, ingin membeli suatu buku, maka saya anjurkan teman-teman membeli buku ini. Ini ada namanya Bekam Sunnah Nabi dan Mukjizat Medis teman-teman. Karangan Syihab Al-Badri Yasin. Ini satu. Ini adalah panduan saya ketika saya melakukan bekam. Di sini komplit ya, mulai dari dalil-dalilnya, mulai dari manfaatnya untuk apa, kemudian titik-titiknya ketika kita memiliki penyakit apa, di sini disebutkan teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman juga boleh membeli buku ini, namanya Sembuh dengan Satu Titik, karangan Dr. Wada Al-Umar. Ini adalah bukti ya, bahwasanya bekam ini ada dalilnya, ada hadisnya, bahwa bekam ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sakit ataupun Rasulullah sedang sehat. Baiklah teman-teman, kita akan membahas apakah benar bekam ini ada dalilnya. Saya senang menggunakan buku ini. Kita akan cari di buku ini apakah benar ada dalilnya. Kita akan buka ya teman-teman. Tapi sebelum dalil bekam itu, Allah itu sebenarnya menyuruh kita ketika kita sakit maka kita berobat, ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Innallaha haitsu khalaqad dawa'a fatadawau. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan suatu penyakit pasti menciptakan obat, maka hendaklah kalian berobat. Teman-teman mau berobat ke siapapun boleh. Boleh ke dokter, boleh berbekam atau yang lainnya. Asalkan pengobatan itu halal. Jangan sampai pengobatan yang haram, yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah maupun agama, kita lakukan, gitu ya. Contohnya tidak sedikit, misalkan
ketika kita misalkan sakit harus mengumpulkan air dari 7 air terjun. Sengaja kita cari-cari. Padahal sebenarnya Allah yang menciptakan penyakit, maka Allah juga yang akan mencabut penyakit. Ingat teman-teman, bahwasanya misalkan sekarang yang terjadi virus corona yang ada di Indonesia, itu kan semata-mata itu kehendak dari Allah. Virus itu adalah tentara Allah yang Allah kirimkan. Ya. Kalau untuk orang-orang yang berdosa itu namanya azab, siksaan. Tetapi kalau untuk orang-orang yang beriman itu namanya ujian. Ingat teman-teman, virus itu Allah yang ciptakan. Jangan sampai kita menakuti virus tapi tidak menakuti kepada orang yang menciptakan virus tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh waspada kepada virus tersebut. Silakan waspada. Tapi jangan sampai ketakutan kita kepada virus tersebut melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada virus, wah rame-rame kita sembunyi-sembunyi, takut kita pada virus tersebut. Tapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, apakah kita tidak takut pada Allah? Malah cuek dan lain-lain. Padahal kita harus takut lebih-lebih ya. Ke Allah itu takut. Takut akan apa? Takut akan adab Allah, siksaan Allah. Oke, baiklah teman-teman, kita kembali. Berarti takut kepada Allah itu harus nomor 1 dibandingkan dengan takut pada yang lainnya. Oke. Lanjut ke hadis yang selanjutnya teman-teman. Apakah benar hadis pengobatan bekam ini ada hadisnya? Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dikatakan kesembuhan itu terdapat pada 3 hal teman-teman. 1, meminum madu. Rasulullah itu dulu ketika sakit pasti meminum madu. Yang kedua itu bekam, al-hijamah, sayatan alat bekam ya, sayatan bekam. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini adalah bekam. Ini ada pengobatan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah kai. Kai ini adalah melukai menggunakan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan tersebut dibakar, terus kita tiup, lalu kita simpan di yang luka. Tapi untuk kai ini dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena bisa mencacatkan badan kita. Baiklah teman-teman. Jadi Rasulullah itu dikatakan di dalam buku ini, Rasulullah itu meninggal. Itu ada sebabnya, karena Rasulullah itu sakit. Rasulullah itu sakit ketika meminum minuman, makanan yang disediakan oleh pelayan. Ternyata makanan dan minuman tersebut sudah diracun. Malahan ada sahabat yang meninggal. Tetapi ketika Rasulullah mau makan, langsung dikasih tahu oleh malaikat, ya Rasulullah itu makanan dan minuman sudah diracun. Ternyata makanan tersebut sudah nyampe di lidah, sudah dikunyah, tapi Rasulullah sempat buang semuanya, tapi masih ada sisa-sisa racun, sehingga racun tersebut menjadikan penyakit untuk Rasulullah. Rasulullah ketika sakit memanggil sahabatnya untuk memanggil tukang bekam untuk membekam Rasulullah, gitu ya. Itu adalah pengobatan Rasulullah. Kita akan lihat apakah benar ada hadisnya. Hadis yang pertama ya. Inna afdalla ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian gunakan adalah bekam. Hadis sahih. Bahwasanya ini tentang hadis bekam itu sangat populer sekali, banyak sekali. Ini salah satunya. Terus kita akan lihat lagi teman-teman. Hadis selanjutnya, khairu ma tadawaitum bihil hijamah wal fasli. Sebaik-baiknya obat yang kalian gunakan adalah bekam dan fasd. Ya. Itu ya hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, khairud dawa'il hijamatu wal fasd. Sebaik-baiknya obat adalah bekam dan fasd. Itu adalah hadis tentang bekam. Apakah ada anjuran hadis bahwasanya umat Rasulullah itu diperintahkan untuk bekam? Ada. Ini satu lagi teman-teman.
Mur ummataka bil hijamah. Perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi teman-teman, kita sebagai umat Rasulullah itu diperintahkan untuk berbekam. Semua penyakit itu ada obatnya kecuali mati, kecuali tua. Jadi dikatakan di buku ini, di dalam hadis yang ada di buku ini, semua penyakit itu ada obatnya. Pasti ada obatnya. Dan untuk bekam ini bisa mengobati seluruh penyakit, insya Allah. Dengan izin Allah pasti bisa diobati. Kecuali tua dan mati, itu sudah tidak bisa diobati oleh apapun, secanggih-canggihnya obat, secanggih-canggihnya mesin, itu tidak bisa diobati. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan hari ini, bekam ini yang pertama adalah diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk berbekam. Satu. Yang keduanya, semua penyakit, khususnya virus-virus yang ada saat ini, ya umumnya penyakit apapun, insya Allah bisa diobati dengan berbekam. Terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaatnya tentang pengobatan ala Nabi, yaitu bekam. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, komen, dan share kepada yang lainnya, biar video ini bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, menjauhkan dari segala penyakit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.